Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para peserta diklat kerjasama penilaian pembelajaran. Bertemu lagi di tutorial kita. Kali ini saya ingin mengklarifikasi apa yang sudah Anda kirimkan di tugas, khususnya di sesi kisi-kisi. Saya sudah membaca kuis Anda tentang kisi-kisi. Ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi. Yang pertama, siapa yang membuat kisi-kisi? Nah, masih banyak di antara Anda yang menjawab kisi-kisi dibuat oleh guru, kemudian juga dibuat oleh seakan-akan dibuat oleh para pembuat soal. Nah, kisi-kisi itu bisa dibuat oleh siapa saja yang ditugaskan. Bisa jadi yang membuat kisi-kisi bukan yang ditugaskan membuat soal. Di sebuah satuan pendidikan, misalnya untuk membuat instrumen penilaian akhir tahun atau akhir semester yang lokal, bisa jadi yang membuat kisi-kisinya guru lain, tapi yang membuat soalnya Anda. Demikian juga di UN yang lalu, UAMBN, kisi-kisinya dibuat oleh tim di pusat atau di tingkat provinsi atau tingkat yang lainnya. Tapi yang membuat soalnya misalnya di MGMP tingkat lokal, itu bisa-bisa saja. Jadi bisa jadi kisi-kisi tidak dibuat oleh pembuat soal. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan kisi-kisi dibuat? Kisi-kisi bisa dibuat kapan saja. Di awal tahun bisa, di tengah tahun bisa, tapi yang pasti kisi-kisi itu dibuat ketika soal akan dibuat atau akan disusun. Nah, yang perlu diklarifikasi juga bahwa kisi-kisi instrumen itu tidak selalu untuk membuat baru instrumen. Bisa saja kisi-kisi instrumen itu dibuat, tapi soalnya sudah ada. Soalnya tinggal memilih, misalnya di bank soal. Jadi sekali lagi, kalau kita membuat kisi-kisi soal, tidak berarti bahwa kita akan membuat soal baru. Nah, fungsi kisi-kisi itu untuk menentukan soal seperti apa yang akan digunakan dalam sebuah evaluasi. Tapi kisi-kisi yang kita akan buat itu di sini dalam latihan adalah kisi-kisi untuk membuat soal sehingga komponennya lengkap. Nah, itu klarifikasi tentang kuis.